Jangan kada ingat, dengar akan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Pandiran Baisukan, hanya di Perompat Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Perompat dimanapun berada. Kita akan jumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan bersama teman-teman dari Laung Kuning Banjar. Nah, saya Rinda Rianti tidak sendiri, ada Pak Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jaga kabar Pian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kelihatan dari wajah Pian hari ini Pian sumringah nih. Mas kada bertamuan pian nah. Nah, ya itu Bang. Nah, alhamdulillah hari ini bertamuan lah. Ada siapa lo nyambatnya, Ibu kah? Ibu Vita Arifin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pian lebih parah ke mic-nya? Suara Pian bagus, jangan disimpan-simpan. Enggih. Ada juga Ibu Oni Fauzia, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya nyeri kita bisa berpandiran lah dialog. Nah, alhamdulillah. Kali ya. Hari ini muncul, biasanya Pian mengawan-ngawani jalan ke kawanan yang lain lah, hari inilah berpandiran kita. Alhamdulillah. Jadi topiknya hari ini tentang malabuh atau malarung Urang Banjar. Nah, ini biasanya tradisi adat yang biasanya hubungannya ada yang ritual-ritual kayak itulah, ada hubungannya lawan sungai, lawan laut gitulah, lepaknya ya lah. Ya. Nah, karena kita hendak tahu apa gerang nih malabuh atau malarung. Samakah artinya atau bedakah, maksudnya apa? Nah, tradisi yang seperti apa yang dilakukan orang-orang Banjar dengan malarung atau malabuh ini kita akan pandirakan kayaknya di Pandiran Baisukan ini. Silahkan gasan Pian yang kayaknya mungkin akan bertanya bergabung, bolehlah di 0511 3252 602 atau di 0895 3405 09539 atau juga di live chat kita yang saat ini menonton di YouTube Perompat RRI Banjarmasin. Nah, silahkan Pak Yahya Pian mengawali dulu nih. Mungkin bisa memberikan penjelasan apa gerang nih artinya malabuh atau malarung. Ya, terima kasih. Semangat Tom Pian. Belum makan kah? Langsung sudah bangun. Susah banget. Jam Langsung makan berarti nih lah. kada siaran lagi ini kan pagi jam 9 lah. Jam 7 sudah bangun lon. Nggih. Jam 5 mandi sudah. Nggih, silakan. Bisa dijelaskan. Nah itu, jadi melabuh ini bahasa orang Banjar, Bay. Nggih. Kalau bahasa anunya kan sebutannya itu menghanyutkan. Melarutkan lah. Menghanyutkan. Oh, menghanyutkan. Lain menghanyutkan, lain pula. Banjar tuh menghanyutkan ada pula. Hanyut ya. Lain lagi lah. Lain lagi. Nggih. Nah itu sesuatu kan ke dalam banyu. Nggih. Nah seperti sesajen ya Allah. Itu khususnya orang Kalimantan tuh yang tinggal di bantaran sungai Kalimantan khususnya. Iya. Jadi itu khususan aja uangnya kadang sebuatan uang apa bisa nang melabung-labung tadi. Ada sembarangan tuh lah. Sembarangan. Kalau lain tutusnya kada mau. Kada bisa. Iya. Itu sudah uang pilihan. Nah, itu. Jadi melabuh tadi kita menghormati roh-roh leluhur nang penjaga banyu. Nah, itu misalnya kayak buaya, naga itu. Itu melabuh lah. Kalau malarung nih apa bedanya? Itu bahasa lain dari bahasa melabuh tadi. Bahasa lainnya. Iya. Jadi melabuh lawan malarung tuh hampir sama, cuma beda daerah tempatnya. Oh, jadi lain sambatannya tuh lah. Lain Ada maksudnya sama aja lah. Sama, melabuh juga. Sama. Iya, mungkin biar nak menambahkan Ibu Vita. Ya, kalau kita orang Banjar Bahari itulah mungkin ada sejarah kayak apa kita jadi malabuh, malarung itu yang bersifat keturunan khusus kita orang asli Banjar, suku pribumi Banjar Kalimantan Selatan khususnya yang banyak di bantaran sungai ya. Nah, jadi kalau untuk kita orang Banjar tuh biasanya turun temurun diberikan untuk kebiasaan yang mana itu biasanya kita gawi setahun sekali paling sedikitnya kayak gitu. Nah tapi kada menutup kemungkinan kita melakukan kayak itu tuh lamun misalnya kita ada hal-hal tertentu, misalkan lamun kita hendak ritual adat kita mungkin hendak nang mandi kah kayak itu, hendak mandi nang gasan awak
kita mungkin penggaringan nang kada baampihan nang kita pina kayak kada ada penyakit nang penyebabnya nang berobat ke mana tapi kita tuh kayak ada sakit nih tuh. Nah jadi disitulah kita ingat bahwa ada keturunan yang seperti itu, memang layaknya memang kita menggawi. Tapi karena pergeseran budaya kadanglah ada pemikiran kayak mitos gitu nah Bunda. Nah jadi kalau misalnya kadang orang berpikiran itu semacam kayak ada juga yang mungkin pemikiran yang mengungkapkan bahwa itu sifatnya kayak sirikah atau musyrikah. Tapi ini kan budaya lah, budaya yang memang turun dari leluhur kita, dari turun temurun gesan anak cucu. Sifatnya kita juga bukan menginginkan di situ untuk menuhankannya, namun di situ adab kita dengan leluhur kita menghargai tentang budaya tersebut, di mana kita menjalankan budaya tersebut sebagai bentuk sebagai kita adalah asli Banua dari kita orang Banjar gitu. Mungkin Ibu Bunda silakan kalau dia ada menambahkan ya Ibu Oni. Nah itu tadi kan Jarsidin ada juga penyakit-penyakit tertentu yang mungkin di medis tuh lah kada apa-apa aja, ada penyakitnya aja. Tapi Mbak dilihat dari turun-turunannya ada yang kada memenuhi atau melaksanakan syarat-syarat tertentu, nah itu bisa garing jangan tadi lah nang mandi kah jangan tadi lo, nah tiba-tiba tuh bisa hilang aja penyakitnya. Mungkin Bu Oni ada menambahkan. Banyak yang berpikir ya kalau kita melabuh gitu ya sirik kata orang ya, banyak yang padahal sebenarnya tidak, kan itu pemikiran orang aja mengatakan sirik. Padahal kita kan tanda kita bersyukur ya, tanda kita berterima kasih kepada alam, kepada Tuhan semesta. Karena kan mereka itu yang membantu dari segi kita menyelarasakan alam. Bukan berarti menduakan Tuhan. Banyak yang berpikir kalau melabuh itu menduakan Tuhan lah. Tapi sebenarnya tidak, itu cuma pemikiran berpikiran orang yang berbeda aja. Oke. Pak Ehya tadi tuh Jarpian melabuh. Nang di labuh ini apa gerang? Mereka kayak sesajen ada kembangnya kah, ada hayamnya kah nang dilaritakan atau apa? Atau kayak apa? Atau memang setiap orang itu tergantung kebutuhannya ketika akan melabuh atau apa ngarannya tadi tuh melarung. nih. Itu boy ada tergantung anggotanya masing-masing, misalnya ada kelompok masing-masing. Kalau dari ulun kan itu misalnya wadah yang satu, jadi pakai mayang kandung, mayang ugai, itu nasi ketan kuning sama telur ayam kampung yang masak, kembang sama dupa kan, terus dibacakan doa selamat Bo. Nah terus selamatkan, terus aja baru kita labuh, kita laungkan ke dalam banyu tadi, itu. Iya. Bahan-bahannya itu dari ulun, dari kelompok lain kan bisa jualnya kada pakai mayang, kada pakai mayang kandung mayang ugai, kada lengkap. Gitu. Kalau kita kan dari sisilah kerajaan, jadi boy kerajaan itu lengkap boy, lengkap. Harus lengkap lah, yang dilarung lah. Lengkap. Jadi artinya itu sesuai kebutuhan dari masing-masing kelompok lah ya, ketika akan melarung itu. Jadi maksudnya apa gitulah. Ya itu. Misalnya tadi yang gesan orang Penggaringan tadi melarung ya lain lagi lah. Mungkin apa yang dilarutakan tadi beda. Beda boy, beda. Itu biasanya kada pakai mayang. Biasanya nasi lemak kuning, ketan kan sama telur sama kembang, tuja. Pokoknya kita lengkap. Itu. Jadi orang melabuh itu kan ada tanda-tandanya, Bo. Misalnya kita panas, kepala sakit, perut sakit. Misalnya kalau kita ada yang kesurupan seperti buaya, Bo. Buaya pakai gawat-gawat. Itu tanda padahal. Jadi baik orang melabuh ini bisa 1 tahun sekali, bisa 2 tahun sekali melabuh tadi. Nah itu tergantung nang kita memadahi. Adanya waktu memadahi kan bisa kita ada yang kesurupan kah apakah itunya. Maksudnya yang memadahi itu dari alam sebelah kayak itu kan? Alam sebelah. Gitu. Contohnya kan jadi tandanya bahwa kita tuh harus sampai waktunya. Gitu, bisa kesurupan gitulah memadahi gitulah. Nah itu kesurupan misalnya kesurupan kayak buaya. Kada mau ampih itu kecuali disanggupi hanya ampih kesurupan tadi. Jadi ini yang kesurupan merdeka itu tuh apakah keturunannya ataukah bisa orang lain gitu? Keturunannya keturunannya. Kalau orang lain tidak mau. Itu pasti keturunannya. Iya. Pasti ada sisilah juga dari yang tadi. Nah itu. Itu sampai sekarang tuh masih ada yang kayak itulah. Masih ada, Bay. Masih ada.
Dari pengalaman yang pian temui Bang? Masih ada, bahkan ulut kan cak misalnya ada orang sakit lah. Nggih. Ulun itih penyakit uang itu ulun labahkan. Itu. Iya, iya. Jadi apa di labuhnya tuh di sekitaran tempat tinggalinya kah atau di sembarang sungai kah atau di laut atau kayak apa? Sebang sungai aja, asal ada banyu aja, Oh iyalah. asal ada banyu. Asal ada banyu berarti di sumur kawalah kada. Kata-kata kan nih, kata-kata kan itu tadi kan kota Sibu Sungai. Sungai, kalau kota Sibu Sungai. Oke. Nyamannya tuh mencari banyu, nyaman aja. Nah, Jadi boleh aja dilabur sembarang lah pokoknya sungai gitulah. ya Apa bedanya kalau pokoknya di sungai ataupun di laut tuh? Adakah bedanya ketika Sama orang aja, melarung atau sama aja. apa melabuh nih? sama aja boy, seperti banyak. Soalnya kan kita kan di banyu, makhluk di banyu, penjaga di Iya. banyu deh. Bagi ulun kan sama aja, Iya. sama aja. Ya, biasanya ada apa namanya niat ataupun maksud tertentu kah dari setiap yang dilarung nih? Ada boy, misalnya kita mengobati sebentahun, budaya kita sebentahun, Mbak. Oke. Atau kita untuk mengobati orang lain, bisa tuh boy. Gitu. Kalau yang jadi orang bisi inguan tuang harus setiap tahun lah Bu Ani. Terus Kalau yang bisingan tuh pasti setiap tahun bang. Kalau yang kadang tuh ya diganggunya tadi bisa kesurupan, Iya. bisa garing, bisa kadang kau bangun, mata aja yang bergerak, awak mati rasa bisa. Iyalah. Tapi bilanya kita Jangan dilabur- hati-hati ya. Iya. Jangan hati-hati. Hati-hati Pian harus bisi inguan kah? ada Juga. kadang penginguan cuma keturunan juga. Oh dari keturunan lah. ini boy setahun sekalinya selamatan. Oh kayak Ini gitu. jadinya nih wadahnya semacam Sedulang. sedulang, Oh sedulang tuh apa? 100 macam. 100 macam lah. Iya, sedulang. 100 macam. Apa mencari wadahnya sampai 100 macam tuh? Bukan dari wadah aja, dari nasi, Oh. makanan. Pokoknya dalam 100 tuh macam-macam. Kan apa yang kita makan lo, Nggih. kan sama seperti inya juga apa yang kita makan dalam hidup nih. Nah, ada buah, ada nasi, ada nang ayam, ada nang wadai. Nah, kalau yang 41 tuh biasanya tuh wadai. Wadahnya lah. Jadi sisanya tuh makanan-makanan yang lain. lainnya. Pokoknya selengkapnya lah. Jadi harus 100. Kalau misalnya kurang dari 100 tuh kayak apa? Itu melengkapinya tuh ya pakai duit diandaki duit Oh, logam. Duit gitu. logam 7 buting. 7 buting. Ya, Jadi apa? kan kita niat tuh kan kalau ada kekurangan dari kita lo ini bisa melengkapi. Oh, Cuma udah. niat kita sudah itu. Oh gitu. Oke. Kalau lebih kan lebih bagus lo daripada kurang. Jadi kawan ukar seorang tuh lah Iya. dengan duit tadi lah. Jadi ini ketika akan melaksanakan malarong ini apakah mengumpulkan dari keturunan-keturunan itu kah atau orang-orang yang dari sekitar kah atau misalkan kayak apa? ulun yang bersangkutan lo, ulun aja yang melabuhakan, ulun yang menggawinya serongan. Kan inya dari ulun yang disuruhnya pulang Iya. yang menerusakan tadi keturunan. Iya. Model kayak keterpilihan gitu. Oh, Pilihan kayak inya itu. yang memilih pada kita yang berkehendak. Itu tanda-tandanya ada kah kalau misalnya kita harus nih hari ini nih harus melarung atau esok atau seminggu lagi gitu? Ini kita mengatakan tahunnya tuh bulan apa kayak itu. Ya bisa juga karena kita kadang-kadang di mimpinya lewat mimpi. Kalau kita kadang melaksanakan, Misalnya kita akan santai, ibaratnya lo menganggap angin lewat. ya. Karena kita awak kah sakit, apakah Pada aku bangun. iya atau apakah Mata aja boy aja, mata aja pelan atau boy. itulah. ibaratnya Awak nih gini nah. Mata nih, nah, cuma awak nih berdiam aja nah, kaku aja. Karena kau bergerak lah. ini ibaratnya itu memberi tanda isyarat Tanda. kita tuh agar ingat. Tapi boynya kada pada boy waktu kaku tuh kayak pada lawan tidak nelangi lah. Belum coba jampi gape sampai atau Gitu. ada padahnya. Jadi bisa apa? Mun kada ingat tuh bisa jadi ada tanda lah untuk mengingatkan gitu lah. Jadi gini ada tuh ya menyandung pada aku gini. Aku dah acak kau masih bah nah menapa lah. Wah langi ya lah. Atau kau beli banyak kah atau apakah ya lah. Tapi mun ma SMS lo datu kada kawa. Jadi itulah ada tanda-tandanya lah. Kalau misalnya kita pas melarung tuh adakah tandanya atau udah kayak banyunya bergolak atau kayak apa? Biasanya kalau Atau yang- tiba-tiba ada buayanya yang muncul atau kayak apa nih? biasanya kalau yang setahun sekali itu malam bang lah malam Senin habis isan misalnya lo ke sungai tuh ibaratnya kalau perasaan hati itu seram ya. Oh, kayak ngeri-ngeri gitu lah. Ngeri kan sepi kan angin sepoi itu Gelap, kada benar. ombak kayak itu sungai itu kayak berombak kayak itu mistis bang modelnya. Kayak ada hawa-hawanya, coba kita kadang mati jahir tuh kada bang, cuma batin dia merasa. Oh, jadi beda lah rasanya beda gitu lah. rasanya. Kalau ya tiba-tiba yang bergolak anunya nih sungainya, ada lah. Ada juga yang seperti itulah. Maka tangan boy ke banyu, tangan kita nih sepawin nah, tangan kita nih. Oh, lah. Masuk ke banyu ini. Bisa kan ada, bisa kan. Ya, kalau nya ulun tuh
Kan biasanya kan dulu tuh kan dulu lihat nang orang melarung tuh kan ibaratnya tuh kita melabuh tuh kan pakai kayak itu aja lo, sajen gitu aja kayak itu aja lo. Cuma kan ulun ini Jun kayak apa dah tuh Tuhan ulun ini kada tahu kan kayak itu dulu tuh kada tahu kayak itu kayak apa yang sebenarnya nih yang pian kehendak itu kayak apa. Jadi Jasidin tuh iya nang tangan kita nih masuk ke dalam banyu seini. Nah, masuk ke dalam banyu itu kan yang sesajen tadi masuk ke dalam banyu, putar 7 kali putaran. Jadi masukkan semua lah. Maka kalau 100 ini kan banyak tuh. Tinggal dikitan. Nah, misalkan intalo tadi lekatan, wadah itu nggak dikitan, putar 7 kali lepas. Putar 7 kali lepas. Berapa kali gitu. Kalau pemulaan tuh kita pang dulu hidup-hidupan dulu parapen dulu di sungai Ganal tadi. Malam tadi kan sepi loh. Segala bau-bau kemenyan dulu hanya menimba kembang itu apa baras kuning. Nah, hanya kita memasukkan ke dalam tangan tadi ke banyu. Nah, kita melepasnya manunya tanda kita bersyukur kan berterima kasih Sidin menjagakan kita anak cucu supaya selamat. Kita nah ibaratnya kayak membantu orang mau obati orang kan dari ilmu Sidin kan Tuhan memberi toh. Ini misalnya kalau kita kadang melaksanakan itu tadi lah selain ke diri kita tadi lah, bisa lah itu ke anak cucu Bisa. kemudian diganggu kayak itu. Mulai kayak ibaratnya garing panas kah apakah Tapi itu solusi pertama apa? Bawa ke dokter dulu kah? kalau Atau sudah tahu bahwa ini nih kena gangguan gitu? obati biasa bang dulu ya lo obati secara nang kita nang medis dulu ya lo. Nah kalau ya kadang sembuh berarti memang dasar nih datu nih makan dulu ya. Udah obati. Datu mingit. Iya, datu mengingati lah. Nyoba setiap melabuh bae kada babel lawan lu nyakan mahabut itu kan ya kalau songan tawasnya. Sidin wani tahu sudah. Nah itu boleh lah kalau misalnya ngejar Sidin tadi lah. Kalau melabuh tidak harus sendirian. Ya, kalau mungkin ada kawan atau Bisa, apakah ini mengganggu kayak itu atau kada apa-apa? Kada apa-apa bang, cuma kita benarkan kalau ada kawan mat kada nyaman loh. Ibaratnya ada rasa kada nyaman kalau kita sorongan tuh kan sarahai lagi anak apa kasih tuh. Itu ada lah pernah kejadian pas melarung tuh selajur mandi bercabur kayak itu. Atau tercabur. Amunnya siang ulun melabuh siang tuh biasanya ulun nang sebulan sekali kah atau nang tanda ulun terima kasih kabul hajat kah. Itu yang biasa aja siang bisa bercabur juga ke sungai. Selajur mandi lah. Selajur mandi kayak buaya juga. rasa nyaman, rasa plong, rasa kada takutan tuh Nabil sungai itu sunyi. Sorongan di kita mandi terus nyaman. Lagi dulu lu mat sungai ini sorongan rasa takutan lah. Songonnya ini kan apa lagi? Songonnya jadi takutan songan. Coba kawan. Ya jadi kalau malam udah takutan bang bercabur malam kada wani ulun. Iya. Kalau ada orang kada ada menolong ibu mun ada apa-apa ya kalau. Nah kalau Ibu Vita Pang ada pengalaman pribadi lah Pian ini. Atau ada orang-orang di sekitar Pian yang melaksanakan ini? Inggih biasanya lah nang katurunan nang belabu-labu ini biasanya kita biasa orang-orang hulu sungai nggih. Kayak mulai di pasisir banyu di Amuntai sampai Berabaya Kandangan sampai ke pasisir Tambat di Rantau yang pasisir banyu. Jadi memang kalau untuk melabuh nih kita kada sembarang melabuh nang membari membuang aja langsung nang sasajen itu ada membari salam dulu kita membari salam ke banyunya tuh menapuk mengatik banyunya tuh dulu 3 kali loh. Lawan kita juga menghakikatkan niat kita itu jangan model kayak kita tuh seolah-olah kayak meminta sesuatu hal model sifatnya kayak kita mungkin orang berpikiran kalau kita itu meminta datu minta sebenarnya kita kasih itu tuh kita ambil berkahnya juga karena zaman bahar itu kita kan kada yang ngarannya yang namanya sakral atau mungkin ritual seperti itu tuh itu sifatnya tuh mistis seperti itu tuh kita gunakan untuk menjaga akan ke kita gitu. Nah artinya memberikan berkat kepada kita keberkahan tapi bukan berarti kita minta perlindungan di situ kada tetap kepada Allah cuman hakikatnya tuh kita di situ penghormatan kita dengan leluhur dan itu juga bukan membazir jar orang tuh lah ada juga memanukan mungkin ada berpikiran bahwa melabuh ke banyu tuh membazir kita
Memberi nanamkan makan di dalam sebenarnya. niat kita. Nah, inna aqnaluhu bin niat ya, sesungguhnya amalan kita tuh tergantung daripada niat. Niat hati kita pada saat kita memberikan itu tuh ya tujuannya adalah kita memberi makan yang ibaratnya Makhluk di yang makhluk dalam di sungai dalam itulah. sungai misalnya nang kayak ikan kah atau Iya. apakah ya kita memang kadakawa melihat yang kayak itu. Karena nang sifatnya nang kayak itu tuh kada seberatan orang kawa ditamui gitu. Nah, kada seberatan orang yang kawa dilihati atau bisa melihatnya hanya orang-orang yang memang mungkin kasat mata yang memang yang sifatnya halimunan model kayak kada terlihat kayak gitu. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu yang memang keterpilihan, dan itu pun juga dari generasi-generasi dan keturunannya kada seberatan anak cucu nang bisa di keterpilihan tadi. iya. Jadi biasanya Nah, dipilih kalau yang lah. keterpilihan tuh itu diberi pirasat cirinya garing kah dahulu mode kayak maiyun kayak orang nang memang kada ada tetambah apanya gitu. Nah, lalu kembalilah kita meritual model kayak kembalilah kita kepada adat dan adab kita, budaya kita sebagai suku Banjar di situ. Nggih. Jadi untuk pengalaman memang ulun ada jualah dalam budaya ulun leluhur nang Ciba Abah karena Abah orang Kandangan. Jadi setahun sekali paling sedikit kita membari ke situ. Nah, jadi biasanya amun ya yang simpel-simpel aja, tapi nang hendak super simple yang luar yang sebuju-bujurnya tadi adat keraja tadi yang kayak di sanak kita tadilah ada bemayang baju wadah tadi sambatannya baju wadah lah nang wadai wadai banyak 41 nggih gitu teh. Jadi sebenarnya kayak itu juga ada nang balilin nang wadai api bakor berabun api dupa gasan baharum. Cuman kadang supaya jangan terlalu kita kadang hendak mempersulitkan diri kepada leluhur kita ke anak cucu atau turun kita, paling kadang untuk nang simpelnya setidaknya kita masih tetap ingat dengan budaya kita keturunan kita. Jadi yang simpelnya tuh kita boleh kayak manukan kambang hintalu mbak itu lakatan tadi lawan pisang mulika. Nah gitu, jadi ditapuk-tapuk banyunya tuh ada bacaannya lah bunda. Nah, jadi di masukkan tangan sajangkal di itu tetap sejangkal dalam nggih sampai sikut sini. Nah sampai diputar tadi tuh. Nah mbak itu yang kita sambungkan batin kita itu justru kita memang harus tahu dulu siapa datu leluhur kita yang ada juriat keturunannya dari hal tersebut. Jadi kada sembarang kita di situ. Jadi memang kita anukannya di situ. Lembah itu diambil banyunya tuh dicaduk buat di dalam wadah ambah kita sudah melarung atau melabuh mananggala makan tadi. Bajunya tuh bisa kita gunakan gasan kita mandi, gasan kita bakuboy, batampungas di rumah dicampur lawan banyu yang ada di rumah, lawan banyu di keran PDAM gitu di itu dimandiakan sagan sekeluargaan seketurunan itu kah atau gasan kita seorang kah atau kayak Enggi bila misalnya ada anak kita lah nang mungkin kamanakan kan binagaring nang kayak itu karena inya masih dalam posisi usianya di bawah mungkin kan kada mengerti gitu. Kita bisa mengambilkan banyunya tuh gasaninya dimandiakan gasaninya kayak itu. Nah dimandiakan lawan banyu kambang dicampur. Nah bisa ditambahi daun bidara atau apakah dimandiakan di situ gasaninya dibacai salawat bisa. Nah tapi lamun misalkan itu tuh ibaratnya gasan diri kita sendiri juga bisa niat hajatnya tuh. Nah gasan anak-anak kita bisa gitu. Atau gasan mengobati orang lain tuh bisa juga lah. Kalau untuk mengobati orang lain itu tergantung benda lah. Jadi inggi karena sifatnya kalau yang ngarannya melabuh, melarung itu kan antara keturunan kita nang keturunan tadi lawan datu leluhur kita tadilah. Jadi kalau misalnya kita mengobati orang lain lamun inya lain keturunannya lain juga kisah ceritanya kayak itu nah inggi. Karena lain pulang-pulang dibariin gitu soalnya kada sembuh jarlan angginya kan masalahnya ini kepercayaan budaya kita. Nah budaya Banjar suku kita orang Banjar kita orang Banua. Ya kalau masih berumur-umur tuh mungkin masih mau lah melaksanakannya, tapi kayak apa gasan kekanakan yang waya ini yang masih remaja yang mungkin ada tapi percaya lagi dengan hal-hal yang kayak itu. Ini kayak apa ya untuk tetap melestarikan budaya Malarung ataupun juga Malabuh ini. Nah apa ya mungkin bisa Pian jawab atau tanggapi. Itu boleh kita kembalikan ke aula. Itu tergantung kepercayaan masing-masing, boy. Kadang-kadang ada kayak anak Lun kan umur 7 tahun
sampai ini 12 tahun, 15 tahun. Percayanya tahu. Tergantung hidayah Tuhan tadi juga. Iya. Itu intinya. Lawan kita kan melihat lah kita cak menambah orang lah melabuh. Iki mungkinnya apakah toh bingung juga mungkinnya ada hidayah Tuhannya lah. Tahunya. Dan keluarga-keluarga kan misalnya ada jiran yang tetangga tuh tahu melihat jualnya boy. Gitu. Tergantung kita juga modalnya hidayah Tuhan pulang gitu modalnya. Mencapai untuk zaman sekarang ya Tapi kebanyakannya kan tahyul ya ini itu. Tapi percaya akan ini ya kan gitu. Kebanyakannya Anak-anak modern. Iya. Dan kalau sudah kayak itu tuh lalu kita agak susah untuk melestarikan budaya kita itu ini gue ya. kadang-kadang kena supayanya percayanya pas kena sakit jaring Ya, hanya mendel kayak percaya kayak itu misalnya lo medis sudah ini sudah ada obatnya itunya mungkinnya bisa kena ke layanan bertakun tuh ada ini itu modelnya hanya besuluk-suk mana koni anu kenapa lah aja sesuluh lalu kan lihatan aja karena ada model kayak jodoh akan membijiakan ini memang ada keturunan pian itu biasanya mahadang datu menanggur jaka orang kapuhunan ya bulan kapuhunannya tuh jadi memang susah lah kalau memang sudah ada keturunannya itulah tapi memang ada tadi pilihan baik yang untuk bisa melanjutkan inilah. Baik 33 menit kita harus jeda dulu. Nah setelah ini kita akan sambung lagi pembicaraan kita. Silakan juga nanti misalnya ada di antara Anda yang sedang berempat yang ingin bergabung boleh ya kita tunggu. Kita jeda dulu. La 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 Aku tak bangun di dini hari, susun jualan di dalam juku. Ku kayu jukung cari rajaki, matan tinggiran ke pasar Tarapung. Pasar Tarapung di Muara Kui, banyak pangurang datang ke sana. Bajual iwak lawan lalapan, banyak pangwadai kesukaan kita. Nyamannya memakan wadai, jalabia apam paranggi, lalang parwan punut nasi, baroko manghirum kupi. Hari pang panas sudahlah siang, jualan habis balarut cukup. Pulau Hakambang nyaman dipandang, jukung balenggang di pasar Tarapung. La 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 Aku tak bangun di dini hari, susun jualan di dalam juku. Ku kayu jukung cari rajaki, matan tinggiran ke pasar Tarapung. Pasar Tarapung di Muara Kui, banyak pangurang datang ke sana. Bajual iwak lawan lalapan, banyak pangwadai kesukaan kita. Nyamannya memakan wadai, jalabia apam paranggi, lalang parwan punut nasi, baroko manghirum kupi. Hari pang panas sudahlah siang, jualan habis balarut cukup. Pulau Hakambang nyaman dipandang, jukung balenggang di pasar Tarapung. Pulau Hakambang nyaman dipandang, jukung balenggang di pasar Tarapung.
Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ini baru enak. Bentar Mi. Nih, Ngapain sih, Pi? Ganggu skor aja. timnas dulu yang semalam nih di RRI News. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya juga banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih dan sanak perempuan yang masih bersama kami di Pandiran Baisukan hari ini. Kita masih bicara tentang Malabuh atau Malarung orang Banjar. Bersama tiga narasumber kita, ada Pak Yahya, ada Bu Vita dan juga Bu Oni yang sudah tadi menjabarkan panjang lebar ya tentang apa itu Malabuh atau Malarung yang sampai saat ini ternyata masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Banjar yang memang ada keturunannya. Nah, baik, silakan kalaupun ada di antara Anda yang ingin bergabung boleh silakan di 0511325202 atau di 089534050959. Nah, tadi Ibu Vitalah tadi kita sudah penderakan tadi apa-apa yang dilarung. Nah, tadi Jerpian ada apa namanya mayang lah. Ini pasti ada maksud-maksud tertentunya nih, apa lambangnya? Itu ada pisang, tadi juga ada italu, ada lakatan. Ini adakah maknanya dari setiap benda yang kita larung nih? Ya. Kalau untuk kita tuh namanya dari Banjar, kita Kerajaan Banjar tuh memang ada bungkul mayang lah. Bungkul mayang tuh khas kita orang Banjar juga, dimana bungkul mayang tuh kan dari adat kita menawarkan sebagai ciri khas kita untuk orang Banjar. Hakikatnya tuh sebagai keberkahan kita, menghargai leluhur kita, keberkahan kita artinya meminta berkat mungkin buat untuk diri kita. Terus itu ada lakatan itu segan merekatkan ikatan batin kita, bahwasanya kita dengan leluhur kita itu
masih memiliki rasa cinta kasih ya kan, dengan leluhur, dengan budaya kita sebagai anak cucu kayak itu. Nah, masih mengingat leluhur kita, benua kita, tanah kelahiran kita, budaya kita, khas kita. Meskipun dengan perkembangan modernisasi yang sekarang ini kita punya. Nah, terus kita kayak hintalun itu kan hintalu apa tuh sebagai bentuk hintalu sebagai bentuk rezeki untuk kita, rezeki, dan juga sebagai bentuk rasa kita terlahir dari satu hal yang apa namanya ya bahasanya itulah apa tuh dari telur, ibaratnya maksudnya bukan kita dari telur, artinya kita dari induk kita, dari apa namanya kita yang dari dari leluhur kita juga kan adanya kita gitu. Nah, jadi maksudnya itu dari telur tersebut melambangkan hakikat kita, keyakinan kita kepada budaya kepada leluhur kita, kepada keberkatan dari leluhur kita. Artinya kita nih menjadi orang yang batuah, buntung, beiman, barakat itu bukan karena hanya sekedar diri kita, tapi kita juga kepada nenek moyang kita yang merupakan orang yang memang juga memberikan keberkatan kepada kita. Selain kita juga bermunajat dengan Allah Ta'ala kan, selain kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita juga mengingat halnya kita dengan kain ini, datu segala kan sampai ke nenek moyang kita. Nah, jadi kita tidak ada kayak kacang lupa kulitnya kayak itu. Nah, kalau untuk pisang itu melambangkan kondisi kita dengan rezeki tadi. Nah, khas kita juga pisang kita. Sebenarnya pisang itu kadang-kadangnya cuma mulia aja, kadang pisang raja, kita bisa juga pisang yang sifatnya kayak gitu. Nah, kambang tuh jangan lupa. Kambang tuh kita memberikan kambang juga, melarung juga itu kan untuk memberikan artinya kan suka yang harum wangi lah. Setiap orang pasti suka lah. Jadi di situ juga ikatan batin tadi. Jadi kita melarung itu atau melabuh itu sebenarnya ikatan batin antara kita dengan leluhur. Jadi ibaratnya tidak jauh bedanya antara kita dengan ibu dan anak lah gitu. Kayak ibu dan anak, kayak anak dan orang tua. Jadi kita dengan kakek nenek buyut kayak gitu. Nah, jadi kita melarung, kita melabuh itu tanda kita sebagai menghargai dengan leluhur kita, dengan budaya kita tadi di situ. Nah, kalau Ibu Ani, kalau biasanya sebelum kita melabuh atau melarung, ini mungkin ada syarat-syarat tertentu lah, kita harus persiapkan apa dulu, kayak itu diri kita dulu kah dipersiapkan atau apa, ada ritual-ritual yang lain dulu kah kayak itu? Kalau diri itu beberasi bang dulu ya lo, sebelum kita kan beberasi dulu lo di rumah tuh bacaan dulu sebelum dilabuh. Nah itu dipersiapkan dulu. Beberasi diri dulu, kalau bisa tuh sebelum malam esok melabuh, malam ini kita sembahyang taubat dulu, beberasi kan minta kan kepada Tuhan juga ya. Itu kan jalannya tanda kita bersyukur kan lewat dari situ, bukannya kita berterima kasih kepada Tuhan tuh bukan hanya terima kasih doa, bukan. Ada yang kita lakukan, ada yang kita sembahkan, bukan hanya sekedar kata-kata. Kayak lagu lo mendengarkan tuh bukan sekedar hanya kata-katanya. Apa mandi bersih gak pak? Bersih aja mandi gak pak? Macam bersih itu bacaan macam ya. Baca tahlilnya kan. Mandi basah ya kalau. Apakah beda lah Pak ya ketika melarung atau melabuh nih bebinian atau lakian, ada bedanya lah ini? Sama aja Pak. Sama aja lah. Tergantung yang dipilih tadi. Tergantung yang dipilih. Sama aja. Kalau lu kan menuliskan apa ini lon ini. Pandinian lah. Ya binian lo. Nah, Mas Dian meninggal tuh kaulun pulang, banyak yang kakalun binian yang lain tuh kena maunya. Iya. Ke lakian pulang lo. Nah, itu. Iya. Jadi kada pasti tuh nah, bisa lakian, bisa binian. Nah, ini tadi yang pian melarung ini apakah hanya untuk para keturunan dari juriatnya tadi lah. Nah, ini apakah sama antara yang diteruskan nih? Apa kayak apa aja pian tadi buaya kan naga kah atau apa kayak itu? Sama Bang. Ilmunya atau apanya itu? Sama aja lah. Sama
Kalau kan sajennya dipadahi, kalau misalnya 41 aja atau 100 dipadahi caranya anu-anunya, nama-namanya tahu. Itu Bang sama boy. Sama. Iya. Kalau bedanya yang melarung kita yang Jarpian tadi dari keturunan yang seorangan gitu. Apa bedanya dengan kayak satu tradisi melarung kayak di apa yang setiap tahun kita laksanakan tuh mapan retasi, misalnya melarung di laut. Nah, itu apa bedanya? Banyak orang. Jadi satu wisata malahan ya. Jadi satu wisata budaya. Itu boy tergantung tempat tadi, tempatnya lawan cerita budaya di sana. Tuh misalnya kalau contoh kan misalnya kayak di Kaltim, di Kuta itu kan budaya Egao. Egao itu kan setahun sekali. Itu kan disaksikan para gajah-gajah, ratu, masyarakat kan semuanya itu boy. Itu kan bubahnya kan beliau Manu Naga. Kisah naga kan putih di sana. Nah, makanya itu Egao, acara Egao itu 1 tahun sekali. Kalau kita di Kalimantan Selatan nih itu susah tuh tentu aja. Tentu kelompok masing-masing. Iya, bahkan itu secara besar-besaran lah. Jadi itu besar-besaran tuh satu event tahunan lah. Itu kan di Kuta itu kerajaan tertua di Indonesia. Di Kuta Tenggarong. Kerajaan tertua di Indonesia di Kuta itu nama gajahnya Gajah Gudungga. Gudungga. Itu gajah awal pertama di Indonesia nih. Bukan di Majapahit, Mataram, Singosari, bukan. Itu di Kuta Tenggarong. Kerajaan tertua di Indonesia. Jadi itu pun yang melaksanakan intinya itu dari keturunan-keturunan terjual lah. Kalau ada turun kan pada mau boy. Pada mau. Tapi disaksikan oleh masyarakat banyak lah. Itu kan. Kalau di Banjarmasin kan ada lah. Nah, beda. Kalau di Banjarmasin ini ada lah? Ada lah. Beda. Nah, itu anggota yang tertentu aja, kelompok tertentunya. Nah, misalnya dari dua keluarga ini kan, keluarga Fitri, Dato, Oleh, nah itu ada kayak di Egao di Kaltim ada. Karena itu memang dari kerajaannya lah, yang namanya melaksanakan itu. Nah, apakah ada niatan juga kayak itu kalau di Banjar nih akan membuat satu event yang kayak gitu tuh, khususan mengumpulkan nih kisahnya, menganukan jadi satu event budaya, saat ini wisata budaya. Depan lagi nah, beda lagi. Karena sifatnya kalau untuk yang melabuh, melarung itu biasanya ya tadi yang hal-hal tertentu itu biasanya kalau untuk kita yang melabuh melarung itu biasanya pesisir di sungai. Karena yang kita percayakan tuh lawan Datu Buaya atau Datu Saifullah Amin. Nah, itu yang mana nama ngaran sih ada juga yang lain lah. Nah, jadi biasanya itu muara kita tuh di daerah kayak Kalua, daerah situ. Nah, di daerah situ antar perbatasan Kalteng lawan lawan Kalimantan Selatan. Nah, jadi para sungai itu situ ilmu itu tuh mungkin kayak semacam ilmu Kanuragan dulu tuh lah, zaman Bahari. Oh iya, menurut sejarahnya lah. Sejarahnya tuh ilmu Kanuragan. Jadi dilakukan sebagai bentuk kita penghormatan karena keturunan yang seperti itu tuh karena dulu kan kerajaan kita ini juga di Banyu lah, maksudnya Banyu itu bukan berarti di Banyu kita di dalam Banyu, ada istananya tuh di atas air khas kita orang Kalimantan Selatan, makanya lebih banyak ke Kalimantan Selatan tuh posisinya di pesisir Banyu, Bajajer, makanya sampai orang Banjar ya Bajajernya di Batang Banyu. Nah, jadi istana tuh di tengah-tengah Banyu kayak gitu. Nah, jadi pasukan yang membantukannya tuh pun pasukan Bahari orang kayak Datu Bekisah Bahari tuh pasukan bantukan adalah makhluk-makhluk nang kayak itu. Nah, makhluk-makhluk kayak itu tuh jadi kekuatan ma'rifatnya kayak itu kalau tasawuf ma'rifatullahnya gitu. Kalau yang manukan yang memang dari sebilah korek api kayak itu nah bisa berubah nang kayak menjadi makhluk seperti itu. Bahkan kita sendiri pun juga kadang menutup kemungkinan mengaji nang kayak seperti itu, ada semacam seperti itu, tapi kada sekadar hanya bisa membaca bacaannya itu aja belah. Jadi ada semacam ritual, maksudnya hakikatnya dulu dalam kita. Jadi kita kada boleh nang kayak rigat diri dulu. Harus tetap bersih lah hati pikiran kita lah. Jadi diri itu harus bersih dulu, berkata-kata tidak sombong, tidak banyak tidak berdusta. Terus tuh juga melaksanakan syariat-syariat yang seperti itu. Terus tuh ada yang kita lakukan juga kada bisa yang hal yang biasanya para buhan wali-wali Allah yang biasa melakukan seperti hal seperti itu, jadi tidak menutup mungkin. Maka dari itu
memiliki kepercayaan kebudayaan tersebut kadang ada sifatnya yang memang itu tadi Jor Ulun, orang keterpilihan tadi tuh. Nah, keterpilihan tadi yang mana juga di anak cucugin mungkin kadang ada juga kada menghendaki gitu nah. Timbul kada hakun pang, artinya mungkin mennya kada mengerti lah yang apalagi terbiasa modernisasi sekarang nih yang remaja-remaja ini nangka itu ribet bemasak aja gini mulah lakatan mungkin kada tahu nang kayak cara mulah lakatan apalagi suruh melabuh hancak menukar nang jadi aja di warung ada aja orang berjual lakatan disuruh pulang bukurinah mulah lakatan jadi kadang bingung kadang tapi kembali kalau kita mengingat kan di situ ada pulang akhirnya kita nih nang walau di modernisasi karena budaya adab tadi membuat kita harus bisa terbiasa untuk belajar cara membuatnya tersebut. Nah, jadi mengulahnya seorang, maaduk maadonnya seorang, manggawinya seorang, membacai mantampung tawarnya seorang, sampai kita melabuh seorang mah hakikatakannya ke diri kita, ke keluarga kita, ke anak cucu kita. Nah, di situ dan juga kepada leluhur kita agar para leluhur di sana juga dalam kondisi dalam keadaan dengan diterima di sisi Allah dengan rahmat lil alamin gitu. Nah ini kalau misalnya adakah sampai dari turun-turunan tuh adakah yang sampai habis sudah karena kada dimaui lagi itu? Biasanya, atau masih harus terus aja berlanjut sampai kapanpun? Menurun. Adalah kejadiannya gitu yang sampai stop sampai di situ kan? Ilmu soalnya itu kan ilmu kan dari Tuhan ini kan habis masanya ini ilmu tuh hinggap lagi ke lain. Nah ya turun terus kecuali kiamat. Kalau umpamanya lain di keturunannya kayak itu ke orang lain gitu bisa lah misalnya kita melimpahkan, ada mau itu dari keturunan kita. Ada mau lah Pak ya. Jadi boy pernah tuh ya penyanyi ini bagus tuh. Itu pernah dulu gue buat di pengalaman gue kita kalau menambah uang Mbak. Ada dimasuki seseorang makhluk halus soalnya. Itu turunan nyoba. Jadi dari sekian banyak lo sedih itu bertambah sudah kemana-mana. Pas kau udah gue buat di pengalaman lo, tambahin mau ampe. Nang tuh bener deh. Kalau dipagat, kalau diputus kawa. Bisa lah. Bisa. Cuma tergantung ilmunya yang menambah tadi. Iya, harus tinggi juga nih lebih menguasai lah. Menambah. Nya di sama-sama pian malam di siangnya. Malah kena seorang lah. Iya, siangnya malam. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu di menit ke-54 di pukul 9 pagi hari ini. Mungkin kesimpulan dari penderan kita tentang Malabuh atau Malarung orang Banjar. Mulai dari siapa dulu ini? Mulai dari Ibu Anukah? Ibu Onika? Atau Pak Yahya? Nah, jadi kesimpulannya Malabuh ini sudah ada 500 tahun yang lalu sudah ada. Suku Banjar tadi. Bahasa kitanya kan menghanyutkan sesuatu kan di banyu tadi berupa sesajen. Nah itu orang pilihan orang tertentu yang dipilih nang pada Tuhan wah nang leluhur tadi. Itu tanda terima kasih kan beliau tuan-tuan kita nih. Tanda ibaratnya tuh bersatunya jiwa. Wah tadi lawan nang si pengganti tadi. Nah itu dari ulun. Ya, silakan Ibu Vita mungkin akan menambahkan. Ya. Jadi budaya melarung atau melabuh ini merupakan khas budaya kita orang Banjar, suku Banjar. Nah memang diwariskan dari leluhur keturunan kita orang Banjar asli dari turun temurun. Nah memang sifatnya tidak umum ya. Jadi memang hanya mungkin orang-orang yang terpilih, orang-orang yang memang menjadi yang tetusannya orang ditutusakan tutusan yang keterpilihan ibarat ada satu kerajaan tuh ini yang diangkat jadi raja kah gitu nah untuk melanjutkan budaya tersebut untuk meneruskan sakral budaya tersebut. Nah jadi melabuh itu sifatnya juga bukan berarti kita menuhankan atau artinya model kayak mendewakan perbuatan atau perbuatan tersebut menjadi suatu hal apa-apa kita model memikirkan berkat ini berkat itu bukan, tapi itu adalah suatu bentuk kita kasih kita sayang kita terhadap ikatan leluhur. batin kita terhadap leluhur kita. Nah di situ dan hal-hal yang kita labuhkan ke banyu itu adalah satu bentuk rasa kasih cinta kita juga kepada alam, bersatunya kita jiwa kita kepada alam, kepada makhluk-makhluk yang ada khususnya di dalam air. Nah di situ. Ya. Baik, terima kasih Pak Yahya, Ibu Vita ataupun Ibu Oni yang sudah berbagi banyak cerita. Nah dari sini kita mungkin bisa belajar ya bahwa
melabuh atau melarung ini tidak hanya sebuah ritual di masa lalu, tapi juga masih dilakukan sekarang, yang merupakan warisan budaya yang mengajarkan kepada kita sebagai manusia bagaimana seharusnya kita hidup dalam harmoni dengan alam dan sesamanya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Anda juga dan seorang perempuan yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan. Saya Dinda Rianti, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Demikian Pandiran Baisukan di Pro 4 Suara Budaya Banjar.